dan ini mutlak dan harus dilaksanakan. Ketika posisi Pak JK lah di Kota Baru, ini kita harapkan berbaris di jenjang bertingkat. Berbariskan di depan secara bertingkat. Sanangnya hati tiado terkira, Bapak Yusuf Kala datang kamari. Gadang hati indah tabado, nan dinanti Allahnya tibo, nan ditunggu Allahnya datang. Bapak Yusuf Kala sarta rombongan lah tibo di negari kita. Sambang lalu salam kembali. Semua
Tanjung pagi. Ramu-ramu si kumbang janti, tabang melayok kateh pamatang, banyaknya ampe pulah ampe. Indah caranu bukan kapalan, talatak dilingkung urang nan rapi. Lah langkok siriah jopina, 100 sadah jogambia. Kok siriah minta dijatuh. Peresmian pemakaian bangunan baru Masjid Tabligiyah Garegeh Kota Bukit Tinggi pada pagi ini, Jumat yang penuh berkah, 18 Maret tahun 2022 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Hari ini Bapak Yusuf Kala, kita berada di Kelurahan Garegeh. Kelurahan Garegeh di sini memiliki satu buah masjid yang mana dahulunya pada tahun 1926 dibangunlah sebuah surau yang merupakan sidang patang dari Masjid Jami' Gunjung. Sesuai dengan perkembangan zaman, bertambahnya masyarakat di Kelurahan Garegeh, pada tahun 1963 bersepakatlah Nenek Mamak Sertonagari untuk membuat sebuah masjid. Dan alhamdulillah pada tahun 1970 lantai 1 masjid itu selesai. Dan alhamdulillah pada waktu itu yang kita muliakan, semoga beliau husnul khatimah, Proklamator Republik Indonesia Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Hatta meresmikan lantai 1 Masjid Tabligiyah Garegeh. Beberapa tahun kemudian selesailah lantai 2 Masjid Tabligiyah. Alhamdulillah hari itu diresmikan oleh ulama besar kita Buya Hamka. Dan peristiwa sejarah yang teramat penting itu alhamdulillah pada hari ini kembali terulang. Terima kasih Inye Datuk Tunaro Maijen Tni Purnaweran Puat Basa yang sudah memfasilitasi Bapak Yusuf Kala bisa hadir di kampung kita dalam rangka pemakaian pertama, peresmian pertama Masjid Tabligiyah Garegeh, yang mana sesaat lagi akan diresmikan oleh beliau. Dan secara otomatis dengan diresmikan oleh Bapak Yusuf Kala, masjid yang lama tidak lagi dimanfaatkan dan akan kita lanjutkan pembangunan masjid ini ke area masjid yang lama. Sementara kapasitas masjid hanya ada 750 orang. Dan juga tidak bisa di sini dibuat satu masjid lagi. Karena itulah kesepakatan Bakampuang Bagorong. Seluruh persoalan adat, seluruh persoalan syarak, baik itu khatam Al-Quran, baik itu penyembelihan hewan korban, tidak boleh dilakukan di Garegeh ini di luar Masjid Tabligiyah. Oleh sebab itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pada saat itu bermodalkan 8 juta rupiah, Nenek Mamak Sertonagari bersepakat untuk melakukan kembali pembangunan Masjid Tabligiyah Garegeh. Alhamdulillah dengan modal 8 juta, ketika kami panitia pembangunan dibentuk, ada satu orang masyarakat Garegeh memberikan bantuan 100 juta. Dengan 108 juta inilah cerita ini kita mulai. Kemudian berdasarkan keputusan rapat dicobalah untuk melakukan upaya pengembangan perluasan area tanah dari 1.900
dan diupayakan bisa bertambah. Alhamdulillah 400 meter yang diminta oleh panitia pembangunan diberikan oleh beliau 2.283 meter. Tanah tersebut adalah tanah pembelian orang tua beliau. Hari ini beliau Batigo Barunsana. Kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Nur Helmi Jamaal, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, hari ini 90% bangunan ini berdiri di atas tanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla yang saya hormati dan saya banggakan, kami atas nama ini Mama, Alim Ulama, Jadi Pandai, serta Limpape Rumah Bundokan Duang, Limpape Rumah Nanggada yang ada di Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi dan lebih khusus lagi yang ada di Gerege, mengucapkan ribuan terima kasih. Banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meringankan langkah Bapak untuk datang ke sini. Kami sangat paham dengan segala kesibukan Bapak sehari-hari. Namun karena kecintaan Bapak terhadap Ranah Minang, kecintaan Bapak terhadap masjid, sekalipun mungkin hanya sekedar untuk peresmian yang belum selesai, banyak terima kasih kepada Bapak, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak ini merupakan suatu rahmat dan berkah khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua, sehingga Bapak diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan umur yang berkah. Masjid dan telah terbangun dan sudah bisa difungsikan insya Allah sebentar lagi, bahwa Minang yang kuat dengan prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah ini tidak datang atau tertulis begitu aja. Ada sejarah dan riwayat tentang bagaimana kok bisa prinsip salah satu kelompok budaya di Indonesia yang adatnya harus berlandaskan syariat Islam itu di Minang. Lalu lantai kedua diresmikan juga oleh Buya Hamka. Buya Hamka ini tokoh nasionalis religius, sedangkan Bung Hatta dalam pemikiran-pemikiran dan bukunya beliau sangat nasional. Lalu bagaimana orang Minang hari ini, Bukit Tinggi hari ini? Kita sedikit sekali mewarisi cara berpikir nasionalis religius yang telah ditunjukkan, dibuktikan, diambil panggungnya, diinisiasi oleh tokoh-tokoh pendiri itu. Lapangan bola bersegi 4. Selamat datang Bapak Yusuf Kalla di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kita mengetahui bahwasanya keberadaan masjid di Ranah Minang itu menjadi bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat kita. Bahwasanya masjid di masyarakat Minang itu bukan hanya di Nagari, tapi juga masjid di setiap suku. Makanya dalam beberapa kesempatan Pak Yusuf Kalla juga sering menyampaikan, kalau untuk mencari di mana orang Minang itu, maka sangat mudah ditemui. Di samping di pasar, nanti juga temui di masjid. Di Makassar itu berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Bapak Yusuf Kalla juga sebagai ketua Dewan Masjid, dan pada hari ini beliau bersama dengan kita. Mudah-mudahan keberadaan masjid di masyarakat Minang betul-betul makin kuat dan makin melekat. Ini dengan hujan, artinya tanda kemakmuran akan saya ingin menyampaikan penghargaan atas upaya kita semua untuk membangun masjid. Seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa modal orang Minang itu memang ada 3.
Ya, sebagai Sumando kadang mempelajari masjid sebagai tempat ibadah dan tempat memberundingkan banyak hal, sekolah tempat pendidikan, dan juga tentu pasar sebagai tempat untuk berusaha. Kita lihat sejarah Indonesia selalu kalau Soekarno Al-Syahrir semuanya didampingi oleh orang Minang pada awalnya. Nah, memang perlu kita semua mengevaluasi bahwa apakah hal ini, saya sering gambarkan dulu di Jakarta kalau ada Jumat ada 10 orang khotbah, sudah dilihatnya 8 yang khotbah itu orang Minang. Sekarang lebih banyak diganti orang Bugis. Ada Asahar, ada Kursiap, ada macam-macam, Maulana, TV, itu lebih banyak. Orang yang dakwah di TV orang Minang sudah sulit dicari. Tapi tiap malam orang Bugis itu yang bicara di TV. Artinya perlu evaluasi, karena itu salah satu walaupun ini masjid refreshment penggunaan belum refreshment keseluruhan. Ini yang penting bahwa kita semua menyadari perlunya suatu dorongan. Bagaimana budaya Minang itu selalu menjadi dorongan untuk kemajuan. Dalam hal masjid tentu kita sampaikan bahwa DMI mempunyai satu slogan, ialah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Masjid bukan hanya memakmurkan, tapi memakmurkan. Siapa yang memakmurkan masjid? Yang pertama yang mendirikan masjid, yang kedua yang mengurus masjid, dan yang ketiga ialah berjamaah di masjid. Hanya ada 2 negara yang membangun masjid seperti kita, hanya Indonesia dan Pakistan. Di negara-negara Islam yang lainnya yang membangun masjid itu pemerintah, Malaysia, dan yang mengaturnya juga pemerintah, sehingga takmir masjid atau marbot masjid itu pegawai negeri di Malaysia, di Brunei apalagi, di Kuwait, di Saudi, di negara-negara lain. Cuma kita dan Pakistan yang bangun masjid itu sebagian besarnya masyarakat. Jadi memang lama seperti ini. Tidak apa-apa. Jadi semua merasa masyarakat yang punya. Yang dibangun pemerintah tidak banyak. Masjid yang kita di luar biasa di Padang dibangun pemerintah. Peletakan batu pertama secara simbolis pembangunan kembali MDTA, Pondok Hafiz dan TK As-Salam serta Gedung Serbaguna Tabligiyah Garingin Kota Bukit Tinggi diawali tentunya Yang Mulia Bapak Yusuf Kala. Pertama dan pemakaian bangunan baru Masjid Tabligiyah Garingin Kota Bukit Tinggi. Kami persilakan dan untuk menyaksikan Gubernur Sumatera Barat. Dengan ini Bapak dan Ibu, Masjid Tabligiyah Garingin mencetak 3 sejarah yang luar biasa. Pertama, peresmian sholat Jumat pertama pada langkah pertama oleh Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Muhammad Hatta. Selanjutnya peresmian sholat Jumat pertama di lantai kedua oleh Buya Hamka. Dan sekarang peresmian pemakaian bangunan baru Masjid Tabligiyah Garingin Kota Bukit Tinggi sekaligus Jumat pertama pada hari ini Jumat 18 Maret 2022 oleh Yang Mulia Bapak Yusuf Kala. Dapat kita saksikan Bapak dan Ibu di hadapan kita sekarang adalah miniatur dari bangunan lama Masjid Tabligiyah Garingin Kota Bukit Tinggi yang berada di bawah.
selesai juga waktu itu. Iya. Ada 2 lagi. Bu ya.